Merry Christmas buat yang merayakan hari Natal ya. Dan juga kita bentar lagi akan masuk ke tahun yang baru. Jadi selamat tahun baru kepada semuanya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Semoga kebahagiaan menyertai semua Anda. Gitu. Kak Tras, kita mau sebelum kita ngakhirin akhir tahun nih Pak Edi, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar, nyantai-nyantai aja Pak Edi. Kan soalnya kan kemarin tuh banyak yang komen juga untuk Kartens Audio Jakarta nih. Untuk tahun ini tuh banyak nggak sih mobil-mobil yang memang best of the best-nya dari mungkin kita juga udah sempet bahas juga dari tahun ke tahun ya Pak Edi. Dari tahun yang 2024 pun kita udah pernah bahas gitu kan. Nah, sebelum kita nanti bahas ke sana Pak Edi, kita mau nanyain dulu ke Pak Edi ini karena udah banyak yang sadar kalau nih kok Pak Edinya jarang muncul sih sekarang di YouTube. Pak Edi sekarang memang sibuknya tahun ini aja deh, dari Januari sampai Desember ini agendanya apa aja kemarin Pak Edi? Oke, jadi tahun ini mungkin kita lebih fokus ke pengembangan OEM-nya ya, pengembangan OEM plug and play-nya dengan Fit Perfect-nya kita ya, Kartens Fit Perfect. Jadi kita harus benar-benar siapin semua aksesoris instalasi ya. Dalam artian karena mobil EV kan udah mulai banyak, mobil EV banyak banget. Kita juga harus pelajari bagaimana sistem di electrical di mobil-mobil EV terutama ya. Yang memang sangat berbeda dengan mobil-mobil konvensional sebelumnya ya. Jadi kita harus pelajari dulu dari sisi misalnya electricalnya ya. Apa yang boleh, apa yang enggak. Terus kita bagaimana juga mengakomodir keinginan dari ATPM bahwa pemasangan ini harus mengikuti prosedur dalam artian tidak mengganggu warranty dan lain-lain. Jadi kita memang harus fokus ke sana sih. Jadi artinya memang tahun 2026 akan Kartens Audio Jakarta ini akan lebih fokus lagi untuk ke sana dan juga untuk mobil-mobil yang memang ada pengupgradean seperti hardware-nya atau software-nya bagaimana nanti itu bisa dipelajari lagi oleh tim Kartens Audio Jakarta. Seperti itu Pak Edi. Jadi itu juga demand dari customer kita ya, karena customer kita lebih banyak demand-nya saya mau upgrade audio ya, tampilan tetap orisinil, suara meningkat signifikan biar hasil suaranya bagus, terus all seat juga depan belakang tampilannya nggak mau aneh-aneh ya, interiornya nggak mau kelihatan penuh dengan speaker-speaker gitu ya, jadi kita bisa akomodir hal-hal seperti itu. Nah itu pun berarti bisa menjadi salah satu berita bagus juga untuk para pemilik mobil listrik ya Pak Edi ya, karena memang kita pun memperhatikan bagaimana nanti mobilnya setelah penginstalasian sampai ke rumahnya masing-masing nanti supaya nggak ada troubleshoot dan lain-lain juga kan. Dan kalau misalkan kita sebelum nanti ngomongin best of the best-nya penginstalasian dan sistem audio di mobil di Kartens Audio Jakarta nih Pak Edi. Tahun ini kan kita lihat Pak Edi banyak penjurian lah untuk di berbagai macam kompetisi gitu Pak Edi. Kalau untuk dari tahun ini penjurian kompetisi apa aja Pak Edi yang udah Pak Edi sempat jadi juri di sana dan di negara mana aja? Justru kalau dibandingin tahun-tahun sebelumnya ya tahun ini mungkin mulai saya banyak mengurangi ya, karena memang di mana asosiasi sudah mulai banyak sekali dan juri kita juga banyak yang capable dan memang sudah mulai merata lah. Jadi tahun ini saya nggak terlalu banyak sih justru ya, nggak terlalu banyak. Jadi kita terakhir kemarin ke Malaysia udah itu aja. Terakhir nggak terlalu banyak. Ada sempat ke India juga ya, seru juga di sana pertandingannya ya, antusiasnya luar biasa. Terus tahun ini memang saya nggak terlalu fokus ke sana ya, buat sana beberapa asosiasi ngundang tapi ada kadang-kadang waktunya memang nggak pas jadi kita memang harus fokus ke internal dulu untuk mempelajari instalasi mobil memang yang sudah mulai teknologinya mulai berbeda gitu. Dan kalau kita tarik mundur ya Pak Edi, 2024
pas tahun 2024 ke tahun 2025 kan pasti ada resolusi yang mau didapatkan oleh tim Kartans Audio Jakarta. Nah, apakah dari awal tahun 2025 itu resolusi itu tuh sudah tercapai belum sama tim Kartans Audio Jakarta, dan begitupun sebaliknya nanti dari tahun 2025 pun Pak Edi boleh kasih tahu sedikit nih. Nanti mau upgrade apa lagi, apakah ada peningkatan lagi dari tim Kartans Audio Jakarta untuk di tahun 2026-nya? Jadi untuk beberapa tahun ini ya terutama kita ada sempat masukin brand sendiri juga ya, terus kita pelajari juga lebih fokus kepada bagaimana pengembangan instalasi audio ya, yang dari mobil konvensional transisi ke mobil EV, karena memang tahun ini luar biasa EV-nya ya, mobilnya mau merek-merek Cina tuh banyak sekali ya. Betul. Kemarin juga sempat ke China juga lihat, wah gila ya, memang mobil China tuh udah transisinya udah luar biasa ya, dimana kalau kita lihat jangankan mobil, motor aja semua udah juga motor listrik. Jadi perubahannya memang sangat cepat dan sangat signifikan. Jadi kita pelajari juga ada di situ beberapa komponen-komponen aftermarket yang memang sudah support juga ya. Jadi kita harus pelajari juga sistemnya ya. Terus kita launching juga tahun ini, kemarin ada Fit Perfect ya, Kartans Fit Perfect. Jadi itu paket adalah paket yang memang kita sediakan buat mobil-mobil semua, bukan hanya mobil EV, semua mobil terutama yang memang sudah banyak di Indonesia. Kita bikin plug and play sistemnya ya, mulai dari speaker, terus mulai dari pemasangan tweeter, mid-range, mid-bass, koneksi plug and play-nya, koneksi DSP-nya, koneksi OEM-nya, terus channelnya juga bukan hanya 6, 8, bisa sampai 22 channel ya speakernya. Terus dudukan-dudukan speakernya kita buatkan juga dengan teknologi 3D printing yang kita punya ya. Jadi kita bisa bikin mockup pemasangan backring speaker, pemasangan tweeternya tidak menggunakan glue gun lagi, menggunakan hot glue, apalagi double tape ya. Jadi kita fokus pada memang pemasangannya yang profesional gitu ya. Backringnya kita bikin, kita print, kita desain sendiri. Terus kita tes di mobil. Gitu. Beberapa hari ini atau beberapa waktu dekat ini kita sudah menemukan bagaimana BYD itu ada pengupgradean dari sistemnya. Menurut Pak Edi, apakah memang sistem seperti ini nanti akan mempengaruhi dari cara penginstalasian global ya Pak Edi ya? Kita ngomongin kalau misalkan car audio ini, apakah memang nanti akan berubah total atau enggak nih Pak Edi? Yang pasti akan ada nanti masa transisi ya, terus di mana aftermarket harus melakukan perubahan ya, karena ada perubahan di globalnya untuk masalah electrical mobil listriknya dan lain-lain. Tapi termasuk juga mobil hybrid ya. Kita tahun ini beberapa instalasi yang memang menjadi pertama di Indonesia ya, mulai dari Hyundai Palisade Hybrid ya, terus ada mobil-mobil EV, ada beberapa yang mulai Densa juga termasuk kita yang pertama ya. Densa pertama kita bangun, begitu launching keluar customer kita kirim mobil kita bikin 6, 12, 14 hampir 16.1 kalau nggak salah ya, itu Densa juga kita bikin ya. Jadi memang harus dipelajari sih. Jadi kita selalu terbuka challenge-nya, kita pelajari dulu, oh ini apa sih yang jadi problemnya, oh masalah kelistrikannya, oh apa yang boleh, apa yang enggak, komponen mana sih yang bisa kita tawarkan untuk pemakaian di sini, oh mungkin efisiensi amplinya nggak boleh terlalu boros, misal pemakaian dayanya. Terus, komponen ini memang harus dikombinasikan dengan sistem yang plug and play misalnya. Jadi memang arahnya nanti ke sana. Jadi kita juga sebagai workshop yang memang sudah dapat sertifikasi ISO dan lain-lain ya, kita memang harus ikutin update teknologinya. Kita kan sudah bermain di audio ini hampir 23 tahun dan ada transisi mulai dari mobil konvensional, mungkin zamannya dulu pasangnya two-way, larinya ke three-way, sekarang jadi four-way, jadi ya sekarang juga bukan hanya four-way juga, mungkin bisa sampai ke immersive sound ya, maunya surround. Memang itu yang jadi demand-nya gitu. Oke, nah untuk tahun 2025 ini best of the best-nya dari penginstalasian dan juga dari sisi sistemnya juga, dari Pak Edi sendiri ada mobil apa aja Pak Edi? Tahun ini kita sudah launching The pertama mungkin The Batik ya. The Batik, oke. Di Hyundai Palisade ya. Terus kita ada The Matrix juga di Toyota Cross Hybrid ya. Terus yang barusan kita launching kemarin The Diamond ya. Itu di Toyota Lexus RX 300. Nah, nanti kedepannya juga kita akan bikin sistem-sistem yang memang punya tema ya. Tapi itu memang kategorinya adalah bukan OEM. Bukan OEM ya. Karena market kita masih
80% itu OEM style ya, dimana perangkat yang digunakan juga nggak kalah sama yang mobil-mobil yang memang custom itu ya kan, menggunakan Vokal Utopia M ya, terus lumayan banyak perangkatnya, mungkin ada Goldhorn juga di sana yang P16, ada yang P5, ada yang 1216, A2B dan lain-lain. Jadi memang secara perangkat bisa imbang ya, tapi memang tampilannya sangat sederhana karena mengusung tema OEM style ya gitu, dan kita juga agak bingung memberikan nama karena memang tampilannya sama semua gitu. Jadi kecuali memang yang custom. Kalau custom kan kita bisa lihat, oh ini temanya The Batik karena coklat, ada corak batiknya, terus ada yang The Matrix, memang sistemnya luar biasa complicated gitu dan terakhir adalah The Diamond yang di Lexus. Jadi memang kita nanti kedepannya mungkin kita akan cari lagi mobil-mobil yang customernya memang ingin ganti tapi nggak OEM misalnya memang yang dibikin bangun outstanding dengan gaya kosmetik yang lebih show off, lebih estetik dibandingin dengan yang mobil-mobil OEM, tapi kita tidak melupakan semua customer kita yang memang mempercayakan sistem audio mobilnya ya. Kayak kemarin barusan kita bangun Alphard Hybrid ya, dikirim langsung dari dealer. Dan yang memang jadi kendala adalah selalu ATPM itu selalu akan bersinggungan dengan kita ya. Mereka selalu akan bilang warranty void ya, kalau misalnya gini tambah A, tambah B, tambah C ya. Tapi kalau kita cuma bisa memberikan warranty dalam artian oke, kita berusaha 100% tidak melakukan modifikasi secara kelistrikan yang memang sangat membahayakan misalnya. Jadi kita selalu menggunakan kabel plug and play ya. Kita gunakan kabel plug and play, dan so far ya selama 23 tahun ini kita berjalan dengan lancar sih ya. Tapi kalau misalnya masalah warranty void itu bukan hanya sekarang. Dari 23 tahun yang dulu juga begitu ya. Jadi dari zaman mobil kijang kapsul juga mereka selalu ATPM ngomong tambah ini tambah itu, selalu itu gitu. Tapi itu area abu-abu yang memang sangat sangat rancu sih ya. Jadi kalau misalnya kita bisa dinilai nambah audio pasti akan menambah beban buat battery ya, pasti dong ya, namanya kita nambah komponen listrik, ada pemakaian listrik tambahan, ada pemakaian aksesoris tambahan. Nah, tapi yang harus diperhatikan adalah pada saat kita menambahkan satu komponen audio misalnya ya, amplifier, apakah kita imbangi juga dengan penambahan power supply yang bisa mendukung komponen ini berjalan dengan baik dan tidak membebani aki standarnya, ya itu udah pasti. Jadi itu akan berjalan dengan seiring. Jadi kita nanti tunggu aja produk-produk mana yang nanti misalnya ada problem misalnya di mobil EV, misalnya baterainya kan kecil nih, ya mungkin BYD kecil sekali ya, mungkin hanya 20 ampere atau segala macam ya. Terus kita mau nambahin amplifier dan lain-lain. Boleh nggak kita nambah aki satu? Ya boleh, asal selama kapasitas akinya sama, misalnya lithium ketemu lithium gitu. Itu boleh nambahin. Dan yang harus diperhatikan juga nanti DC-DC converternya, apakah bisa ngecas aki 1 dan 2 gitu ya. Nah, yang itu yang nanti harus pengembangannya ke arah sana. Jadi nanti itu harus berjalan juga seiringan dengan pergantian teknologi perangkat-perangkat audio yang tadinya kelas A besar-besar. Sekarang kita bisa lihat, Jupe bisa lihat amplifier kecil-kecil ya. Betul. Kelas D, efisiensinya bagus, ya pemakaian ampere juga nggak gede gitu ya. Jadi itu yang nanti arahnya ke sana. Kita selalu terbuka aja deh. Namanya mobil dipakai pasti akan ada trouble-nya. Beberapa pengalaman kita misalnya BMW terus dipakai setahun audionya ya, terus tiba-tiba mobilnya mati ya. Terus hal-hal seperti itu ya kita akan open dalam artian oke, mobil bawa aja ke dealer ya, kita akan cek bersama masalahnya dari apa. Karena kadang-kadang mobil itu rusak pas kebetulan memang udah ada audionya ya, dan beberapa kasus yang memang tidak disebabkan oleh audio sebenarnya. Jadi kita tidak menyalahkan juga pihak ATPM gitu loh. Tapi namanya ATPM akan selalu sebelum masuk assessment nyari dan lain-lain, mereka akan melihat ini tambah aksesoris apa gitu loh. Ya. Jadi emang bisa dicarilah gitu. Permasalahannya sebenarnya dari mana gitu ya. Kemarin juga kita ada masang Hyundai Ioniq 5, customernya bilang baterainya mati terus gitu ya. Baterainya mati terus. Berarti kita kemarin kita ganti aja dengan baterai yang memang kapasitasnya lebih besar, dan sampai sekarang udah berjalan dengan baik gitu. Jadi memang dari awal pada saat kita bangun mobil itu pun kita bilang, kamu yakin kamu mau pakai komponen-komponen yang memang secara pemakaian daya tuh cukup lumayan besar gitu kan.
Nah tapi balik lagi kan customer-nya mau gitu, customer-nya nggak apa-apa bangun aja gitu, customer. Tapi pada saat kita sudah diberikan kepercayaan gitu ya kita harus mikirin, oke ya kalau kayak gitu kita harus bikin ini, kenapa? Karena nanti akan ada beban baterai yang memang akan terpakai segala macam. Kalau kita nggak nambah baterai, mungkin nanti akan nggak mungkin bisa keisi gitu ya. Walaupun mobil EV itu tidak menggunakan alternator dan lain-lain, tapi kan dia punya DC-DC converter yang memang membantu untuk ngecas akinya. Nah tapi masalahnya akinya yang bawaan itu kan memang sudah diperhitungkan sama desainer mobilnya. Oh ini pemakaian listriknya cuman 15 ampere, oh cuman 20 ampere. Oke pakai aja aki 45 ampere gitu ya. Sedangkan kita mau pakai audio itu mungkin bisa lebih dari 30-40 ampere gitu kan. Apalagi kalau yang kelas A yang memang lumayan besar dayanya memang harus diperhitungkan. Oke ini harus ada pakai power supply lagi, power supply tambahan, kapasitor dan lain-lain. Memang yang komponennya udah mulai mendukung lah ya, bukan hanya komponen utama dari audio, tapi kita juga harus pikirin dari bagaimana dari sisi power supply-nya. Termasuk juga kemarin yang The Matrix kita bikin perangkat audio home bisa ditaruh di mobil gitu kan. Nah itu juga kan harus diperhatikan juga. Karena yang perangkat-perangkat home itu kan kadang-kadang power supply-nya 220 volt gitu ya. Kalau kita mau convert dia menjadi misalnya 12 volt atau 24 volt atau 5 volt dan lain-lain, berarti kan kita harus menambahkan sesuatu komponen yang dalam artian, oh ini kita harus tambah konverter lagi, harus tambah modul lagi dan lain-lain. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Tadi kita udah ngomong tuh Pak Dia soal project atau tema dari The Batik, terus kemudian ada The Matrix sama ada The Diamond juga. Kemudian juga kita udah ngomongin base of the base-nya tahun ini ya Pak Dia. Dan kalau kita ngomongin sebelum kita akhirin video ini nanti, boleh nge-dispel nggak Pak Edi yang project-project yang next-nya itu yang ada mobil-mobil gede yang selain mobil-mobil yang biasa kita pakai harian gitu? Kemarin kita juga dapat orderan untuk modifikasi sistem audio di VIP Mercy Sprinter ya, itu kerjasama dengan Lombardi. Jadi Lombardi memberikan kesempatan kita buat modifikasi audionya ya, dan itu karena customer-nya ingin mendapatkan hasil suara yang lebih bagus audionya. Jadi kita juga kemarin bangun itu, dan kebetulan juga owner-nya juga punya beli bis ya. Bis itu mungkin 45 seater buat penumpang rame-rame. Jadi itu double decker, bangunnya di Adiputro gitu. Kita lagi konsul bukan konsul. Jadi kita juga lagi kerjasama dengan Adiputro buat modifikasi audio bus, bukan audio mobil ya. Jadi audio bus. Audio bus menggunakan komponen yang memang cukup branded lah ya. Kita bisa bilang speakernya vokal dan lain-lain kita pasang di bus yang memang speaker banyak banget ya. Mungkin ada 8 set di sana. Yang kesulitannya juga lumayan cukup sulit ya dibandingkan kita bikin mobil. Mobil juga speakernya banyak ya 22 titik. Terus ini juga bis bagaimana posisi-posisi speakernya. Nah kita konsul nih, biasanya kita ada komunikasi bareng antara kemarin kita sama Lombardi, kita komunikasi dengan teknisnya. Sekarang kita juga komunikasi dengan orang teknisnya dari Adiputro. Jadi kita enak banget di open. Kita bikin audio seperti ini ya. Jadi kita open bareng-bareng. Jadi itu yang harus kita kembangkan di sini. Jadi artinya untuk bis pun masih memungkinkan untuk diinstalasi sistemnya. Semua lah. Kalau mau di speedboat juga bisa. Speedboat lagi di laut tiba-tiba. Laut juga kan ada yang pasang audio kan. Oh iya. Siapa tahu tahun depan ada yak ya Pak. Yak gitu ya. Tapi kalau untuk bis itu sendiri komponennya berarti sama aja ya Pak ini? Secara instalasi kan berbeda karena bis itu memang kelistrikannya 24 volt ya. Terus memang lokasinya agak berbeda dibandingin mobil gitu. Jadi kita memang trik-triknya akan berbeda-beda antara mobil EV, mobil hybrid, mobil diesel, mobil bensin konvensional, mobil bis ya misalnya kayak gitu, mungkin mobil premium VIP style atau gitu. Jadi itu berbeda. Yang pasti adalah kita memberikan jaminan after sales ya dari sisi misalnya produk. Jadi nggak usah ragu kalau Anda milih Cartens ya, kita akan support 100% ya. Kalau misalnya ada kerusakan pada barang dan lain-lain, kita selalu berada di posisi klien ya, terutama pada saat kalau misalnya kerusakan pada barang ya. Namanya produk itu pasti akan ada kerusakan. Nah, kerusakan itu bisa dua. Kerusakan karena hardware-nya ya, atau karena kerusakan karena pemasangannya kayak gitu. Jadi ada pemakaian juga. Jadi misalnya ada 3 poin di sana. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya barang sudah dipakai 5 tahun dan rusak,
ya bagi saya wajar gitu ya. Nah, tapi kita bantu, kita bantu walaupun garansinya sudah nggak ada dan lain-lain, kita bantu untuk masalah perbaikan dan lain-lain. Ada produk yang memang dipakai baru sebulan misalnya, ya ternyata ada masalah gitu ya. Ya kita harus support dalam artian sorry ya, ini produk ada masalah gitu ya. Dan after sales-nya juga pasti kita akan bantu 100% ya. Jadi itu kemungkinan akan diganti baru atau enggak ya itu harus kita akan berada di posisi customer ya. Kalau memang karena kerusakannya karena produk ya. Kalau misalnya karena pemakaian sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun ya tetap kita akan bantu. Jadi klien itu cuman sudah mempercayakan kita dan mereka akan bagi saya kenyamanan itu nomor 1 ya. Jadi pasang audio bisa dipakai, bisa dinikmati, dengar, dipakai nyaman, nggak bunyi-bunyi ya. Terus bisa bertahan 2-3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun semuanya berjalan dengan baik. Nah, itu kan balik lagi kepada proses pemilihan produknya, pemasangan instalasinya dan yang pasti adalah after sales. Sebutin dulu untuk resolusi di tahun 2026 nanti akan mau seperti apa, Kartans ini anginnya jalannya seperti apa, dan tentunya boleh dong ucapin Selamat Natal dan Tahun Baru juga untuk kata marketing nonton. Sebelum kita masuk ke ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru ya, kita resolusi 2026 adalah tetap memberikan hasil yang terbaik ya buat semua klien-klien yang sudah mempercayai kita. Kalau kita bisa bilang terima kasih banget kepada klien-klien kita yang memang mempercayai kita dan tim kita ya. Jadi kita selalu respect pada klien-klien kita yang selalu bilang hasilnya bagus misalnya, dan kita selalu bilang juga pada tim kita bahwa kita akan berusaha selalu memberikan yang terbaik dalam artian nggak usah diminta gitu. Jadi kita nggak usah diminta harus kerjain A, B, C, kebersihan, kenyamanan, kerapihan, terus pemasangannya. Enggak, kita tetap itu yang kita berikan kepada customer. Jadi begitu mobil datang itu kita selalu ngomong sama tim kita, perlakukan ini sebagai milik Anda sendiri ya. Jadi kalau emang itu milik Anda sendiri, pasti kan Anda akan jaga, Anda akan rawat, Anda akan bikin itu dengan baik dan dengan bagus. Nah, itu memang yang kita berikan kepada customer, karena kenyamanan itu merupakan nomor 1 di situ ya. Jadi kan kita, kenapa customer kita selalu balik lagi ke kita, beli mobil baru, bongkar, terus pasang lagi di baru, mobil baru. Nah, karena emang kenyamanan itu yang kita berikan kepada customer ya. Jadi pakai bisa sampai bertahun-tahun. Ada yang kemarin 10 tahun ya. Kalau nggak salah ingat ya, HRV itu 10 tahun dipakai mobilnya. Terus bongkar, terus bangun lagi ya. Nah itu kamu bayangin nggak, 10 tahun itu audionya berjalan dengan baik, tanpa ada masalah, desain boxnya juga masih seperti apa yang kita bangun pada jalan 10 tahun yang lalu, karena memang kita selalu wanti-wanti pada saat kita bangun, pondasi harus bagus ya, mobil itu mobile, jadi dipakai jalan dan lain-lain, kondisi jalan itu akan jelek dan lain-lain, kita nggak mau pada saat dipakai itu berbunyi-bunyi, menambah sesuatu yang memang tidak menjadi kenyamanan. Jadi itu yang memang kita selalu bilang kepada customer. Dan thank you banget pada klien-klien kita semua ya, pada tim kita juga ya, tim kita juga udah bekerja keras semua. Terus yang pasti adalah kita akan memberikan selalu yang terbaik buat customer. Gitu. Nah, ucapannya sekaligus langsung. Boleh, langsung sekaligus. Jadi Merry Christmas buat yang merayakan hari Natal ya. Dan juga kita bentar lagi akan masuk ke tahun yang baru. Jadi selamat tahun baru kepada semuanya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Semoga kebahagiaan menyertai semua Anda. Itu dia Kartans video kita kali ini bersama Pak Edi, dan tentunya juga sekali lagi kita mengucapkan dari tim Kartans Audio Jakarta selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk bagi yang merayakan, teman-teman yang semua nonton videonya sampai habis, dan tentunya kita juga akan ketemu lagi di video-video selanjutnya ngobrolin soal sistem audio di mobil juga, kemudian ketemu bintang tamu yang menarik-menarik juga Pak Edi, dan juga tentunya sistem audio yang mungkin ada tema-tema baru dari tim Kartans Audio Jakarta. Sekali lagi Pak Edi terima kasih udah mau jawab pertanyaan kita. Kartans jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita Kartans Audio Jakarta, dan selamat tahun baru. Bye-bye.